Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wal akramana bihilafatihi min jamil a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Salam sehat dan istiqomah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iwan mengambil tema tausiahnya, mengapa rezeki seret. Rezeki terasa seret umumnya disebabkan oleh kurangnya rasa syukur, perilaku kikir, meninggalkan ibadah seperti sholat, hingga perbuatan dosa seperti maksiat, riba, dan memutuskan silaturahim. Secara spiritual, perilaku tidak amanah, durhaka kepada orang tua, serta menunda sedekah juga dapat menghambat keberkahan rezeki. Berikut adalah beberapa penyebab rezeki seret yang perlu dihimpun dari berbagai sumber. Pertama, kurang bersyukur dan kufur nikmat. Terlalu fokus pada kekurangan dan tidak menghargai apa yang sudah dimiliki. Kedua, perilaku kikir, bakhil, enggan bersedekah atau mengeluarkan zakat padahal ada hak orang lain dalam harta kita. Ketiga, melalaikan ibadah, meninggalkan sholat, menunda ibadah, atau jarang berdoa. Keempat, perbuatan dosa dan maksiat, melakukan tindakan haram seperti riba, berjudi, atau meminum khamar. Kelima, memutus silaturahim, hubungan yang buruk dengan keluarga, tetangga, atau teman dapat menutup rezeki. Enam, durhaka kepada orang tua, tidak berbakti atau menyakiti hati orang tua. Ketujuh, tidur pagi, kebiasaan tidur setelah sholat subuh dapat menutup keberkahan. Ketujuh, pola pikir sikap negatif, kerap mengeluh, serakah, sombong, atau tidak amanah. Untuk mengatasi rezeki yang seret disarankan untuk meningkatkan ketakwaan, memperbanyak istighfar, bersyukur, serta memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dan orang tua. Rezeki adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan bagi setiap hambanya. Namun, pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras tapi rezeki tetap seret? Ternyata menurut Islam rezeki yang sulit bisa jadi bukan hanya karena kurangnya usaha, tetapi juga ada faktor lain yang mempengaruhinya. Dalam beberapa hadis dan ayat Al-Quran disebutkan bahwa dosa, hubungan dengan orang lain, serta sikap dalam mencari nafkah dapat berpengaruh terhadap kelancaran rezeki. Penyebab rezeki seret yang sering tidak disadari adalah dosa yang menghalangi rezeki. Sesungguhnya seseorang bisa terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Hakim. Dosa yang dimaksud bisa bermacam-macam seperti berkata kasar, menyakiti orang lain, atau berbuat zolim. Oleh karena itu, jika merasa rezeki terasa seret, ada baiknya kita introspeksi diri dan memperbanyak istighfar agar Allah mengampuni kesalahan kita. Allah juga berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 10 hingga 12 bahwa dengan memperbanyak istighfar Allah akan mengirimkan hujan, memperbanyak harta, dan memberikan kemudahan dalam kehidupan. Jadi bisa juga kunci rezeki lancar adalah memperbanyak istighfar setiap hari. Kurangnya bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah bukan hanya soal ibadah, tetapi juga bagaimana kita menjaga hati dan perilaku sehari-hari. Allah telah menjanjikan dalam Quran surat
At-Talaq ayat 2 hingga 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini menunjukkan bahwa rezeki bukan hanya bergantung pada usaha semata, tetapi juga pada seberapa dekat kita dengan Allah. Jika merasa rezeki sulit, cobalah lebih mendekat kepadanya dengan meningkatkan kualitas ibadah seperti sholat tepat waktu, memperbanyak zikir, dan menjauhi maksiat. Memutus silaturahmi. Kadang kita menganggap hubungan dengan orang lain tidak ada hubungannya dengan rezeki, padahal dalam Islam silaturahim adalah salah satu faktor yang bisa memperlancar rezeki. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jika kita sering bertengkar, menjauhi keluarga, atau enggan berhubungan baik dengan orang lain, bisa jadi rezeki kita juga ikut terhambat. Menjalin hubungan baik dengan keluarga, teman, dan sesama bisa menjadi salah satu kunci agar rezeki lebih lancar. Sikap tidak jujur dalam mencari nafkah. Banyak orang berpikir bahwa berbohong atau menipu dalam bisnis atau pekerjaan adalah cara cepat mendapatkan keuntungan. Namun Islam menekankan betapa pentingnya kejujuran dalam mencari nafkah. Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli memiliki pilihan selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan kondisi barang, maka mereka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan menyembunyikan cacat barang, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berlaku juga bukan hanya untuk pedagang, tapi juga untuk pekerja kantoran atau siapa saja yang bekerja mencari nafkah. Jika kita bekerja dengan jujur dan profesional, insya Allah rezeki yang datang akan lebih berkah dan tidak terhambat. Kurangnya rasa syukur. Terkadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal Allah berjanji dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ketika kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur, bisa jadi itu salah satu penyebab rezeki terasa seret. Coba mulai ubah kebiasaan dengan lebih sering bersyukur atas hal-hal yang kecil dalam hidup seperti kesehatan, makanan yang cukup, dan keluarga yang mendukung. Rezeki yang seret tidak selalu berarti kurang usaha. Dalam Islam ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab rezeki sulit, seperti berbuat dosa, kurangnya ketakwaan, memutus silaturahmi, tidak jujur dalam mencari nafkah, dan kurangnya rasa syukur. Jika merasa rezeki terasa sempit, cobalah introspeksi diri dan perbaiki hubungan dengan Allah serta sesamanya. Dengan begitu, insya Allah pintu rezeki akan terbuka lebar dan hidup menjadi lebih berkah. Penyebab rezeki seret ada banyak macam. Kebanyakan orang kurang paham bahwa hal-hal sepele, hal-hal termasuk ke dalam penyebab seretnya rezeki. Pertama, syirik. Kedua, kufur nikmat. Ketiga, kikir atau bakil. Keempat, menafkahkan anak yatim. 5, suka makan makanan haram. Keenam, terlalu memikirkan duniawi. Ketujuh, kurang menjaga badan. 8, tidur pagi usai sholat subuh. 9, kerap mengeluh. 10, suka pamer. 11, mempraktekkan riba. Secara umum, umat muslim mengetahui bahwa hanya Allah Maha Pemberi rezeki dalam kehidupannya. Hanya saja pada kondisi tertentu seringkali manusia merasakan apa yang diperolehnya tak cukup, hingga pikirannya mencari berbagai penyebab rezeki seret. Pada dasarnya, kaidah yang mengatur seret atau tidaknya rezeki terdapat dalam konsep Islam. Permasalahannya di sini tidak hanya untuk mengetahui penyebab seretnya rezeki,
Namun lebih dari itu, memahami dan menyadari adalah titik penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk itu, alangkah pentingnya memahami konsep atau kaidah umum terkait rezeki serta berbagai penyebab rezeki seret bagi umat manusia. Dalam Islam, dosa dan maksiat sangat berkorelasi dengan rezeki yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Di mana semakin bertakwa seorang hamba, maka Allah akan semakin melimpahkan berkahnya. Hal ini telah ditegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, artinya, jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Pada surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah Azza wa Jalla menegaskan janjinya untuk memberikan rezeki bagi siapapun yang selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaannya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Dari berbagai ayat-ayat yang telah dimaksudkan di atas, kiranya begitu jelas korelasi antara rezeki dan tingkat ketakwaan seseorang. Lalu, hal apa saja yang membuat rezeki seret? Seperti maksiat dan kebiasaan buruk penyebab seretnya rezeki seseorang. Syirik adalah salah satu perbuatan maksiat yang menjadi penyebab rezeki seret. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 40 berbunyi, Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rezeki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Adakah di antara yang kalian sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dengan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat Ar-Rum ayat 40. Seseorang dapat dikategorikan bersyukur bila memenuhi 3 unsur. Hatinya selalu meyakini bahwasannya segala nikmat hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya selalu memuji kepada Allah. Setiap jengkal anggota tubuhnya senantiasa melakukan amal soleh. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 ditegaskan bahwa dalam sikap mudah bersyukur dengan melibatkan kerendahan hati yang juga sadar bila semua rezeki, kesehatan, dan ilmu hanyalah berasal dari Allah, akan semakin melimpah rahmat yang diberikan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan janganlah kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Menafkahkan anak yatim. Penyebab rezeki seret lainnya adalah perbuatan menafkahkan atau tidak memperhatikan anak yatim. Padahal baik Allah dan Rasulullah selalu menyampaikan keutamaan dalam memperhatikan anak yatim. Allah selalu menyerahkan perhatian kepada fakir miskin juga. Salah satu dalilnya termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi yang artinya bagi orang-orang yang menafkahkan atau juga menghardik anak yatim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke dalam golongan pendusta agama. Pada surat Al-Maun ayat 1 hingga 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal tersebut. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.